Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang suhu, pemuaian termal, perpindahan kalor, dan hukum satu termodinamika. Nah, sebelum saya memasuki materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu beranggotakan saya sendiri sebagai penyaji. Yang kedua ada Hanifah, yang ketiga ada Riri Hendrayani, yang keempat ada Muhammad Taufikur Rahman, yang kelima ada Suci Ramadhani, dan yang terakhir itu ada Yayang Sridarsri. Nah, baiklah, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang suhu. Nah, apa itu suhu? Suhu adalah suatu derajat panas untuk mengukur panas suatu benda. Nah, biasanya semakin tinggi suhu suatu benda, maka benda tersebut akan semakin panas. Nah, biasanya alat yang kita gunakan untuk mengukur panas itu adalah termometer. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tiga jenis termometer. Yang pertama itu ada termometer zat cair, yang kedua ada termometer zat padat, yang ketiga ada termometer gas. Nah, untuk yang termometer zat cair, kita akan mengambil beberapa contoh sampel termometer saja. Yang pertama itu ada termometer klinis. Nah, termometer klinis ini kisaran suhunya berkisar dari 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Nah, gambarnya seperti ini. Selanjutnya itu ada termometer maksimum dan minimum. Nah, termometer maksimum dan minimum ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan suhu minimum pada suatu tempat. Nah, biasanya pada termometer ini, dalam satu termometer itu mengandung dua cairan, yaitu ada cairan raksa dan alkohol. Gambarnya seperti ini. Nah, contoh selanjutnya itu ada termometer ruang. Nah, termometer ruang ini suhunya berkisar dari min 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Nah, biasanya termometer ruang ini digabungkan dengan alat-alat lain seperti alat petunjuk waktu dan hiasan dinding. Gambarnya seperti ini. Nah, jenis termometer yang kedua yaitu adalah termometer zat padat. Nah, salah satu contoh dari termometer zat padat ini adalah termometer bimetal. Nah, termometer bimetal ini menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip dia akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Nah, semakin besar suhu, maka keping dari termometer bimetal tersebut akan melengkung dan jarum petunjuknya akan bergerak ke kanan ke angka yang lebih besar. Gambarnya seperti ini. Nah, jenis termometer yang ketiga itu ada termometer zat gas. Nah, untuk termometer zat gas ini kita akan menampilkan beberapa contoh. Yang pertama itu ada termometer gas. Nah, termometer gas ini biasanya kita temukan pada laboratorium. Nah, jika sejumlah gas di dalam termometer ini dipanaskan dan volumenya dijaga tetap, maka tekanannya akan bertambah. Gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang termometer Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Réaumur. Nah, untuk si Celcius ini dia memiliki titik beku airnya itu 0 derajat Celcius dan titik didih airnya itu 100 derajat Celcius. Nah, untuk si Fahrenheit dia memiliki titik beku airnya 30 derajat Fahrenheit dan untuk titik didih airnya dia memiliki 212 derajat Fahrenheit. Nah, untuk yang Kelvin dia memiliki titik beku airnya yaitu 273 Kelvin dan titik didih airnya yaitu 373 Kelvin. Yang terakhir itu ada Réaumur. Réaumur memiliki titik beku airnya 0 derajat Réaumur, sedangkan untuk titik didih airnya dia memiliki 80 derajat Réaumur, seperti yang telah dipaparkan pada gambar. Nah, untuk selanjutnya, jika kita ingin mengkonversikan antara dari satu suhu ke suhu yang lain, maka kita bisa menggunakan perbandingan antara suhu-suhu tersebut, sehingga nanti diperolehlah rumus-rumus sebagai berikut.
Nah, untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang pemuaian termal. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda diakibatkan adanya kenaikan suhu pada benda tersebut. Nah, besarnya pemuaian zat tersebut sangat tergantung pada ukuran benda pertamanya, kenaikan suhu, dan juga jenis suatu zat. Nah, ketika suatu zat dipanaskan, molekul-molekul yang terdapat pada zat tersebut akan bergetar lebih cepat dan amplitudenya akan semakin besar, sehingga mengakibatkan jarak antara molekul benda akan menjadi lebih besar dan terjadilah pemuaian. Nah, untuk jenis pemuaian ini dibedakan atas 3. Yang pertama itu ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, untuk yang pemuaian panjang itu adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda diakibatkan karena menerima kalor. Nah, pemuaian panjang suatu benda ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah panjang awal benda, yang kedua ada koefisien muai panjang, yang ketiga adalah besar perubahan suhu. Nah, seperti yang sudah ada di layar, teman-teman bisa melihat rumus dari pemuaian panjang, yaitu ada pertambahan panjang sama dengan panjang mula-mula dikali koefisien muai panjang dikali dengan perubahan suhu. Nah, selanjutnya itu ada pemuaian luas. Nah, pemuaian luas ini adalah bertambahnya ukuran luas suatu benda yang diakibatkan karena menerima kalor. Nah, biasanya pemuaian luas ini terjadi pada benda yang memiliki panjang dan lebar. Nah, untuk rumusnya seperti yang teman-teman lihat pada layar, dia memiliki rumus perubahan luas sama dengan luas mula-mula dikali koefisien muai luas dan perubahan suhu. Nah, yang selanjutnya itu ada pemuaian volume. Nah, pemuaian volume ini adalah bertambahnya volume suatu benda diakibatkan karena menerima suatu kalor. Nah, biasanya volume ini terjadi pada benda yang memiliki panjang, lebar, serta tebal. Nah, seperti yang telah dipaparkan di layar, rumusnya itu ada delta V atau pertambahan volume sama dengan volume mula-mula dikali koefisien muai volume dan dikali dengan perubahan suhu. Nah, yang kedua itu ada pemuaian zat cair. Nah, pemuaian zat cair ini tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas. Nah, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Nah, semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair ini, maka semakin besar volumenya. Pemuaian volume zat cair terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu. Titik pertemuan antara wujud cair, padat, dan gas itu disebut dengan triple. Nah, untuk yang ketiga itu ada pemuaian pada zat gas. Nah, pemuaian pada zat gas ini ada pemuaian pada saat isotermal, pemuaian pada saat isokorik, dan pemuaian pada isobarik. Nah, yang pertama itu ada pemuaian pada saat isotermal. Nah, pemuaian gas pada suhu yang tetap berlaku hukum Boyle, di mana Boyle menyatakan bahwa gas di dalam ruangan yang tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gas adalah tetap. Nah, berdasarkan pendapat Boyle tersebut dapat dirumuskan seperti yang sudah tertera pada layar, yaitu volume dan tekanannya tetap, di mana P1 dikali V1 sebanding dengan P2 dikali V2. Nah, selanjutnya adalah pemuaian gas pada saat isokorik.
Nah, pembuahan gas pada volume tetap berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, menurut Boyle-Gay-Lussac, yaitu jika volume gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Sehingga hukum ini dapat dirumuskan seperti yang sudah ada di layar, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P itu adalah tekanan dan T itu adalah suhu. Nah, yang terakhir itu ada pemuaian gas pada saat isobarik. Nah, pemuaian gas pada tekanan tetap itu berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu gas di dalam ruangan tertutup dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Nah, dalam bentuk persamaan dapat dituliskan sebagai berikut, di mana V1 per T1 sebanding dengan V2 per T2, di mana V ini adalah volume dan T itu adalah suhu. Baiklah, mungkin untuk pemuaian termal hanya itu saja. Untuk contoh-contoh soal yang telah kami berikan atau kami paparkan di PPT, teman-teman bisa melatih diri teman-teman untuk mengerjakan atau melihat contoh-contoh dari soal tersebut. Karena mungkin saya tidak akan menjelaskan karena penjelasannya itu sudah ada di PPT kami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari pemuaian. Nah, sebenarnya aplikasi dari pemuaian ini sangat banyak. Di antaranya itu ada kawat yang dipanaskan, ada kepingan bimetal, ada kabel pada kawat listrik, ada kaca pada jendela, kemudian pada termometer juga ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari pemuaian. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan salah satu dari contoh aplikasi pemuaian saja, yaitu kita ambil pada kawat yang dipanaskan. Nah, panjang sebuah kawat yang dipanaskan akan bertambah. Kenapa? Karena di situ saat dipanaskan, kan tadi konsep dari suhu adalah jika kita memanaskan suatu benda atau semakin panas semakin panas benda tersebut, maka suhunya semakin tinggi. Nah, jika kawat ini diberikan suhu yang tinggi atau menerima banyak kalor, maka dia akan panas dan kawat tersebut akan. Nah, untuk materi yang ketiga itu ada perpindahan kalor. Nah, sebelum kita masuk ke perpindahan kalor, kita sendiri harus mengetahui apa itu kalor. Nah, kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, untuk perpindahan kalor sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada konduksi, yang kedua ada konveksi, yang ketiga ada radiasi. Nah, konveksi ini adalah perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya itu seperti yang tertera di layar, kan contohnya sudah banyak. Nah, saya akan membahas satu saja, yaitu seperti logam. Apabila batang logam satu ujungnya ini dipanaskan, maka kalornya akan berpindah ke ujung yang lainnya. Maka ketika kita memanaskan ujung logam ini, maka ujung yang lainnya juga akan ikut terasa panas. Nah, yang kedua itu ada konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan kalor yang disertai dengan partikel-partikelnya, disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya sudah banyak tertera di layar. Saya akan mengambil satu saja untuk dijelaskan, yaitu seperti contohnya balon udara. Nah, ketika kita ingin menaikkan balon udara, kan kita tuh membutuhkan panas atau kalor untuk menaikkannya. Seperti kayak yang dilakukan orang untuk menaikkan balon udara, kan itu seperti kayak ada yang dibakar-bakar gitu kan. Nah, partikel-partikel gas panasnya itu kan juga ikut naik ke atas. Itu dinamakan dengan kalor itu disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Yang ketiga itu adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak disertai
yang tidak memiliki zat perantara. Nah, contohnya itu seperti sinar matahari yang sampai ke bumi. Nah, sinar matahari yang sampai ke bumi itu melalui gelombang elektromagnetik. Jadi dia tidak memiliki zat perantara untuk menyalurkan kalornya tersebut. Nah, untuk materi yang terakhir kita akan membahas tentang hukum satu termodinamika. Nah, hukum satu termodinamika adalah sejumlah kalor yang diterima dan usaha yang dilakukan terhadap suatu gas dapat digunakan untuk mengubah energi dalam, di mana Q sama dengan delta U ditambah dengan W, di mana delta itu adalah perubahan energi dalam sistem, Q itu adalah kalor yang diterima atau yang dilepas oleh sistem, dan W itu adalah usaha. Selanjutnya, itu ada perjanjian pada hukum satu termodinamika. Nah, rumus hukum satu termodinamika ini dipakai dengan perjanjian sebagai berikut. Yang pertama, usaha bernilai positif jika sistem melakukan suatu usaha. Yang kedua, usaha atau W akan bernilai negatif jika sistem menerima suatu usaha. Nah, selanjutnya itu pada kalor, kalornya akan bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor. Dan sebaliknya, kalor akan bernilai positif jika sistem menerima suatu kalor. Nah, untuk contoh soal dari hukum satu termodinamika, teman-teman bisa melihat di layar. Mungkin penjelasan saya sudah dijelaskan atau sudah tertera pada layar tersebut, teman-teman bisa mempelajarinya. Baiklah, mungkin video ini sampai di sini saja. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi yang telah saya coba jelaskan tadi. Mungkin lebih dan kurangnya saya minta mohon maaf. Saya Nur Anissa sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang menyajikan materi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.